Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrian Buharimongi dari kelas 11 MIPA 2. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme. Nah, ternyata selain yang kita telah pelajari yaitu metabolisme karbohidrat, yang mana karbohidrat ini melalui 4 tahap pada respirasi aerob, yaitu ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, kemudian ada siklus Krebs atau siklus asam sitrat, kemudian akan memasuki rantai transfer elektron. Nah, ternyata selain karbohidrat ini ada juga senyawa lain yang akan dimetabolisme oleh tubuh, yaitu lemak dan protein. Nah, pada video kali ini saya akan membahas khusus untuk lemak atau lipid. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari lemak itu sendiri. Jadi, lemak merupakan senyawa molekul besar yang tersusun oleh molekul-molekul kecil melalui proses dehidrasi. Nah, jadi lemak disusun oleh dua molekul kecil yaitu gliserol dan juga asam lemak. Gliserol merupakan sejenis alkohol yang memiliki 3 atom karbon. Nah, yang masing-masing memiliki gugus hidroksil. Sedangkan untuk asam lemak memiliki kerangka karbon yang panjang, umumnya 16-18 atom karbon. Nah, untuk metabolisme dari lemak atau lipid ini kita akan bahas melalui video berikut. Nah, silakan disimak. Baik, langsung saja kita masuk ke metabolisme lemak atau lipid. Nah, yang perlu kita ingat dari katabolisme lemak, bahwa lemak juga bisa digunakan sebagai sumber energi. Nah, pertanyaannya, kapan sumber lemak ini dijadikan sebagai sumber energi bagi tubuh kita? Nah, ketika tubuh kita kekurangan karbohidrat, yakni glukosa, maka tubuh kita selanjutnya akan memecah glikogen dalam tubuh. Dan jika glikogen dalam tubuh kita ternyata telah berkurang, maka tubuh kita akan merespon dan akan memecah lemak dalam tubuh kita. Nah, lemak ini akan dijadikan sumber energi ketika memang karbohidrat sudah tidak ada di dalam tubuh kita. Itu adalah konsep awal yang perlu kita ketahui. Nah, yang perlu kita ingat bahwa lemak ini adalah polimer. Susunan kimiawi lemak itu sangat kompleks. Nah, lemak ini perlu dipecah dulu menjadi monomernya. Nanti dia akan dipecah dengan bantuan enzim. Sebelumnya digunakan lemak dihidrolisis terlebih dahulu menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, enzimnya yaitu enzim lipase. Sebelum lipase tentu ada garam-garam empedu yang memecah lemak menjadi emulsi lemak. Emulsi lemak itu dipecah oleh lipase dan akan membentuk asam lemak dan gliserol. Nah, ketika sudah terbentuk asam lemak dan gliserol, di sanalah bisa terjadi katabolisme dari lemak itu sendiri. Nah, jika misalnya kita punya asam lemak dari hasil pemecahan lemak, maka asam lemak yang telah terbentuk akan segera dipecah. Dipecah dengan bantuan siapa? Nah, dipecah dengan bantuan koenzim A yang nantinya koenzim A ini akan berperan untuk memecah asam lemak menjadi 2 bagian atom C. Nah, ada reaksi yang terjadi, namanya yaitu beta oksidasi. Nah, beta oksidasi ini juga akan kita jelaskan nanti. Nah, reaksi beta oksidasi ini adalah reaksi pemecahan asam lemak dengan bantuan koenzim A, yang nantinya akan membentuk sebuah produk yang namanya asetil koenzim A. Produk ini nantinya akan memasuki siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, jadi monomer lemak berupa asam lemak ini dia mampu masuk ke dalam siklus asam sitrat untuk mengalami proses katabolisme sampai akhirnya terbentuk adenosin trifosfat atau ATP. Nah, tetapi asam lemak ini harus diubah dulu menjadi asetil koenzim A. Tetapi jika monomernya berupa gliserol, maka gliserol ini akan diubah menjadi 3-fosfogliseroldehid. Nah, jika gliserol diubah menjadi 3-fosfogliseroldehid, maka 3-fosfogliseroldehid ini akan masuk ke jalur glikolisis, yang nantinya akan diubah menjadi asam pirufat. Nah, bagaimana proses reaksinya? Lemak akan dipecah menjadi lipase.
yang dihasilkan oleh pankreas. Dengan bantuan garam-garam empedu, jika sudah terbentuk menjadi monomer berupa gliserol ataupun berupa asam lemak, maka kedua monomer ini yang nanti akan menghasilkan energi. Nah, kalau di katabolisme atau dipecah, akan menghasilkan energi. Nah, jika monomernya berupa asam lemak, maka dia akan masuk ke jalur beta oksidasi. Pemecahannya melalui jalur beta oksidasi. Nah, jalur beta oksidasi ini adalah jalur pengubahan asam lemak menjadi asetil koenzim A. Yang perlu kita ingat bahwa beta oksidasi ini memiliki reaksi dalam mengubah asam lemak menjadi asetil koenzim A. Nah, bagaimana? Beta oksidasi membutuhkan 3 proses, yaitu yang pertama, air yang dibutuhkan di dalam prosesnya. Yang kedua, membutuhkan energi dalam pemecahan asam lemak. Dan yang ketiga, dibutuhkan bantuan berupa koenzim A. Jika ketiganya ini sudah siap, maka asam lemak akan diubah menjadi asetil koenzim A dengan melepaskan hidrogen. Nah, hidrogen nantinya akan ditangkap dan nantinya akan menjadi NADH dan juga dalam bentuk FADH2. Jadi pengubahan asam lemak menjadi asetil koenzim A ini juga dihasilkan NADH dan FADH2. Nah, ketika sudah menjadi asetil koenzim A, maka dia akan masuk ke dalam jalur siklus Krebs yang nantinya akan diubah menjadi ATP. Nah, jika monomernya berupa gliserol, maka gliserol ini akan diubah menjadi 3-fosfogliseraldehid. Nah, kemudian jalur yang akan dimasuki adalah jalur glikolisis. Jika sudah memasuki tahap glikolisis, maka dia akan diubah menjadi asam pirufat. Nah, nantinya asam pirufat ini akan memasuki tahapan dekarboksilasi oksidatif. Nah, untuk diubah menjadi asetil koenzim A. Asetil koenzim A masuk ke siklus Krebs yang akhirnya nanti ya sama diakhir dengan proses yang namanya transfer elektron. Nah, sampai pengubahan energi total yang didapatkan dari tubuh kita. Nah, itu tadi jalurnya. Nah, kalau kita berbicara katabolisme lemak, nah kapankah katabolisme lemak itu terjadi? Nah, ketika cadangan makanan berupa karbohidrat di dalam tubuh kita sudah benar-benar tidak ada, maka yang digunakan adalah lemak yang ada di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses beta oksidasi asam lemak. Nah, untuk katabolisme lipid yang akan kita bahas yaitu beta oksidasi asam lemak. Kenapa disebut beta oksidasi? Karena pemotongan dilakukan pada antara atom karbon kedua dan beta karbon dengan atom karbon ketiga. Senyawa nantinya akan menghasilkan senyawa dengan 2 atom karbon yang disebut asetil CoA, asetil koenzim A. Jadi kita harus bisa membedakan asil CoA dengan asetil CoA. Asil CoA adalah asam lemak rantai panjang. Jumlah karbonnya lebih dari 2 yang berikatan dengan koenzim A. Sedangkan asetil koenzim A adalah senyawa berkarbon 2 yang berikatan dengan koenzim A. Baik, proses beta oksidasi asam lemak pada prokariot terjadi di sitosol. Sedangkan untuk eukariot seperti manusia dan hewan, sebagian besar itu terjadi di matriks mitokondria. Masalahnya adalah membran mitokondria itu bersifat semi permeabel atau tidak dapat ditembus oleh asam lemak ataupun asil CoA rantai panjang. Padahal seperti yang tadi disampaikan pada organisme eukariot, proses beta oksidasinya terjadi di matriks mitokondria, sehingga perlu dilakukan suatu cara agar asam lemak ini dapat ditransfer ke mitokondria. Nah, karena itu ada 3 tahap yang akan dilakukan, yaitu tahap aktivasi, transfer elektron ke mitokondria, baru kemudian dapat terjadi proses oksidasi. Nah, baik. Yang pertama tahap aktivasi, yaitu proses pembentukan asil CoA. Proses pembentukan asil CoA. Jadi,
asam lemak nantinya akan menempel dengan koenzim A. Nah, proses ini sendiri terjadi atas dua reaksi. Yang pertama adalah reaksi nomor 1 ini. Reaksi di mana asam lemak akan mendapatkan donor fosfat dari ATP, sehingga nanti akan membentuk asil ademilat yang memiliki energi untuk aktivasi. Lalu setelah itu lanjut dengan reaksi yang kedua. Nah, reaksi yang kedua ini adalah asil ademilat akan berikatan dengan koenzim A, sehingga menghasilkan asil koenzim A. Nah, asil CoA inilah yang akan ditransfer menembus membran mitokondria. Nah, perlu kita ketahui, sebagai tambahan di antara dua reaksi itu, ada reaksi antara, yaitu reaksi di mana pirofosfat inorganik atau PPI itu diubah menjadi 2-PI fosfat organik. Nah, reaksi ini bisa berjalan spontan. Mengapa? Karena delta G-nya negatif. Jadi, dengan delta G negatif berarti termasuk reaksi eksergonik. Jadi, seperti pada pembelajaran kimia. Dan reaksi ini bisa berjalan dengan spontan. Nah, penjelasan ini adalah penjelasan dari reaksi yang di atas. Secara keseluruhan, proses aktivasi asam lemak akan mendapatkan energi dari ATP. Kemudian akan berikatan dengan koenzim A, sehingga akan membentuk asil CoA. Dan nantinya akan menghasilkan AMP plus 2PI. Nah, hasil CoA yang sudah terbentuk dari tahap aktivasi harus ditransfer ke dalam matriks mitokondria agar dapat terjadi proses oksidasi. Nah, untuk itu harus melewati membran mitokondria yang terdiri atas membran luar dan membran dalam. Nah, agar dapat menembus membran mitokondria, asam lemak harus ditemani oleh karnitin, sehingga terjadilah reaksi antara asil CoA dengan karnitin. Membentuk asil karnitin melepaskan koenzim A. Kemudian, dengan bantuan oleh enzim karnitin, asil transferase 1, asil karnitin tadi akan ditransfer menuju ke matriks mitokondria melalui transporter. Nah, saluran yang ada di transporter. Nah, di dalam matriks mitokondria nanti akan terjadi reaksi kebalikannya. Asil karnitin tadi akan bereaksi dengan koenzim A sehingga akan terbentuk asil CoA dan karnitin akan lepas. Nah, di dalam proses ini sudah berhasil terbentuk kembali asil CoA seperti semula. Nah, karnitin yang sudah sendirian tidak berikatan dengan molekul apapun akan kembali menyeberangi membran mitokondria dengan bantuan dari karnitin asil transferase 2. Akhir tahap ini, asil CoA sudah berada di matriks mitokondria dan siap melakukan katabolisme beta oksidasi agar dapat menghasilkan energi untuk kerja sel. Nah, proses beta oksidasi asam lemak terdiri atas 4 tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap oksidasi lemak dibantu oleh enzim asil CoA dehidrogenase. Nah, pada tahap ini akan terbentuk ikatan rangkap antara atom C2 dan C3, sehingga akan dilepaskan 2 atom hidrogen dari masing-masing C2 dan C3 yang akan ditangkap oleh FAD sehingga terbentuklah FADH2. Nah, bisa dilihat pada atom C2 dan C3 yang tadinya masing-masing memegang 2 atom hidrogen, di tahap berikutnya hanya memegang 1 atom hidrogen dan terbentuk ikatan rangkap di situ. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap hidrasi. Tahap hidrasi di sini dibantu oleh enzim enol kohidratase yang dapat menghidrasi ikatan rangkap trans. Nah, pada tahap ini dibutuhkan molekul H2O. H2O nantinya akan berikatan dengan C3 untuk gugus OH-nya. Dan C2 satu atom hidrogennya akan menempel, sehingga nantinya ikatan rangkap akan terbuka antara C2 dan C3.
Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap oksidasi. Tahap ini dibantu oleh enzim hidroksi asil CoA dehidrogenase. Tujuannya adalah melepaskan dua atom H yang ada pada C3 sehingga nantinya pada C3 hanya mengikat oksigen dengan ikatan rangkap. Atom H ini nantinya akan berikatan dengan NAD+ sehingga terbentuklah NADH. Yang terakhir adalah tahap tiolisis dibantu oleh enzim tiolase. Pada tahap ini terjadi pemotongan antara C2 dengan C3 sehingga akan dihasilkan satu gugus asetil CoA yang terdiri atas dua karbon dan asil CoA atau asam lemak yang berikatan dengan koenzim A. Yang jumlah atom karbonnya sudah berkurang sebanyak 2. Nah, kita lihat ini adalah ringkasan mulai dari tahap aktivasi dengan menggunakan asil CoA sintetase untuk menghasilkan asil CoA. Nah, kemudian dilanjut dengan tahap transport ke mitokondria dengan bantuan karnitin. Kemudian tahap beta oksidasi yang terdiri atas 4 tahapan. Nah, pada intinya proses beta oksidasi akan terus berjalan sampai jumlah atom karbon dari asam lemak tidak bisa dipotong lagi. Untuk asam lemak dengan jumlah atom karbon genap, misalnya asam lemak dengan atom karbon 8 atom karbon, maka hasil akhir pemotongannya adalah 2 atom karbon, yaitu asetil koenzim A. Jadi dari 8 atom karbon dipotong 2 karbonnya menjadi 6 karbon. Kemudian yang 6 karbon tersebut akan masuk lagi ke siklus beta oksidasi. Nanti akan terpotong lagi 2 karbon sehingga menjadi 4 karbon. Dan kemudian masuk lagi ke siklus beta oksidasi, terpotong lagi menjadi 2 karbon. Dan tidak bisa dipotong lagi karena sudah maksimal. Jadi 2 karbon inilah, molekul dengan 2 karbon inilah yang merupakan asetil CoA. Nah, lalu untuk asam lemak dengan jumlah karbon ganjil, maka hasil akhir siklus beta oksidasinya adalah berjumlah 3 karbon, atau disebut juga dengan propionil CoA. Nah, asetil koenzim A dari hasil beta oksidasi nantinya akan masuk ke siklus Krebs, sehingga dihasilkan sejumlah energi. Nah, ini adalah contoh proses beta oksidasi pada asam lemak yang memiliki 16 atom karbon, atau dikenal dengan palmitat. Nah, setelah palmitat dioksidasi menjadi palmitoil CoA dan ditransfer ke dalam matriks mitokondria, maka akan terjadi proses beta oksidasi melalui 4 tahapan, sehingga dihasilkan FADH2, NADH, dan asetil CoA. Dan atom karbonnya terpotong menjadi 14 atom karbon. Nah, asam lemak dengan 14 atom karbon ini akan masuk lagi ke siklus beta oksidasi melalui 4 tahapan lagi. Dan kemudian akan berubah menjadi 12 atom karbon. Nah, dihasilkan asetil CoA, kemudian akan masuk lagi, dan seterusnya sampai tersisa 2 atom karbon atau asetil koenzim A. Nah, asetil CoA yang terbentuk ada 16 dibagi 2, yaitu 8 asetil CoA. Nah, asetil CoA ini kemudian akan masuk ke siklus Krebs yang nantinya akan menghasilkan energi dan produk buangan berupa karbon dioksida atau CO2. Nah, selain itu, setiap siklus beta oksidasi akan menghasilkan 1 FADH2 dan 1 NADH. Nah, kedua produk ini akan masuk ke rantai respirasi yang nantinya akan menghasilkan energi, yaitu dalam bentuk ATP, dan mengeluarkan molekul air atau H2O. Nah, karena dibutuhkan 7 siklus agar proses pemotongan asam lemak palmitoil CoA selesai, maka totalnya akan diperoleh 7 FADH2 dan 7 NADH. Nah, berikut adalah hasil oksidasi palmitoil CoA yang memiliki 16 atom karbon. Nah, perlu diketahui bahwa setiap satu molekul asetil koenzim A akan menghasilkan energi sebesar 12 ATP. Nah, kemudian 1 NADH setara dengan 3 ATP
1 FADH setara dengan 2 ATP. Seperti yang kita pelajari pada saat respirasi aerob, yaitu tahap transfer elektron. Nah, jadi total ATP yang akan diperoleh dari oksidasi asam lemak dengan atom karbon 16 adalah sebesar 130. Nah, sebenarnya seharusnya 131, tetapi harus diingat bahwa ada proses aktivasi, jadi harus dikurangi 1, sehingga totalnya yaitu 130 adenosin trifosfat atau energi yang dihasilkan. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan mengenai proses metabolisme lemak. Mohon maaf jika terdapat banyak kekeliruan dalam penjelasannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.